Ya, mulai ya. Nomor satu. Berikut ini contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Jadi dalam bentuk soal penerapan Pancasila ada dua hal. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah tujuan. Jika yang diminta penerapannya, maka yang diambil di sini adalah sikapnya, bukan tujuannya. Jadi kata setelah agar itu tidak perlu diperhatikan. Ganda ya? Iya. Kalau yang ditanyakan penerapan berarti sikap. Sikap berarti penerapannya. Berarti kata setelah agar itu adalah tujuan. Tujuan tidak merupakan aplikasi. Karena tujuan itu letaknya di hati. Penerapan adalah aplikatif. Aplikatif bentuk sikap. Jadi di sini yang misalnya yang A, kita lihat yang A, itu ada tulisan agar. Saya merahi agarnya. Atau miringkan juga. Jadi kata setelah agar tumbuh. Ya, iya. Di situ. Agar ke belakang bisa tidak diperhatikan di situ. Agar tumbuh. Iya. Berarti yang diperhatikan adalah menjaga kelestarian alam sekitar dengan menjaga agar tumbuh-tumbuhan tetap dapat hidup lebih baik. Arahan nomor 1 kelestarian alam berarti menuju ke penerapan sila ke 5 alam ya. Ya. Berarti sila ke kehidupan bersama ya. Menjaga kelestarian alam sebenarnya masuk ke dalam sila kedua. Untuk penjagaan kelestarian alam sila kedua. Nah, yang diambil itu adalah beradabnya. Manusia yang beradab salah satunya adalah menjaga kelestarian alam. Ya, beradab. Manusia yang beradab itu adalah manusia yang tidak merusak lingkungan. Pengembangannya jauh. B. Kita senantiasa menjaga maupun menghormati serta melakukan kerjasama dengan baik antar pemeluk-pemeluk agama. Berarti sila ke 1 ya. Sila ke 1 ada yang sila ketiga. Berarti dalam bentuk soal ini kata kalimat serta itu berarti menunjukkan bahwa kanan kirinya itu digunakan. Kanan kirinya digunakan. Sedangkan kita senantiasa menjaga maupun menghormati berarti ini menghormati pemeluk agama ya. Menghormati pemeluk agama. Ini adalah sila ke-1. Sedangkan melakukan kerjasama yang baik juga sila ke-1. Berarti totalnya pada nomor ini adalah sila ke-1. Sila ke-1 ya. Yang A nanti adalah sila ke-2. Tadi sila kedua. Yang A ya. Yang A itu sila kedua, yang B sila ke-1. Adapun yang C sasarannya adalah melindungi sumber daya.
mengikuti pendidikan maupun pelatihan guna melindungi sumber daya. Berarti di sini dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan belum mencukupi. Berarti belum mencukupi, ini sila ke-3, melindungi sumber daya. Iya. Sila ke-3. Mengikuti pendidikan sama dengan mengikuti perlombaan di tingkat nasional ataupun internasional ya khususnya. Mengikuti persamaan mengakui adanya persamaan derajat di mata hukum adalah sila ke-2. Sila ke-2. Nomor 2. Berikut ini contoh penerapan sila ke-4 dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Membantu sesama seperti donor darah dan sebagainya. Sila Sila kedua. Arahnya kemanusiaan. Ya manusia yang berpikir itu kan. Iya. Sebenarnya beradab mau seperti beradab. Ya. Intinya beradab baik. Tapi dalam bentuk donor darah dan sebagainya ini termasuk mengembangkan sikap luhur. Pengembangan sikap luhur itu adalah sila ke-5. Kemanusiaan dalam sila kedua lebih mengarah kepada bukan bentuk penyakit seperti itu, tapi kemanusiaan seperti ketimpangan sosial, kemiskinan. Jadi suatu penyakit yang bentuknya itu di masyarakat. Sosial. Iya, bentuk sosial. Bentuk sosial. Itu kemanusiaan yang dimaksud itu adalah kemanusiaan terkait dengan sosialnya. Ya. Menonton sila ke-5 tadi ya namanya sila ke-5. Menonton film di bioskop sila ke-5. Karena di situ menghargai hasil karya orang lain. Menonton film bacakan lah. Sila ke-5. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia, ini termasuk bangga terhadap bahasa Indonesia, itu masuk sila ke-3. Yang ditanyakan sila ke-4. Berarti yang D itu sila ke-4. Terus kemudian nomor kayak soalnya persis kayak pegawai persis sing kayak SKD ya, men mandan anget. Jadi ngarep karo mburi beda. Nomor 3 berikut ini contoh penerapan sila kedua atau sila 2 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor yang A, bertindak adil dalam segala aktivitas yang kamu lakukan. Masuk ke sila ke-5. Ini bunyi butir-butir sila ke-5. Turut serta mengawasi jalannya pemerintahan berarti sila ke-4. Terkait dengan pemerintahan berarti sila ke-4. Berpartisipasi apa berpartisipasi? Ya. Sila ke-3. Sila ke-3. Titik tolaknya adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban.
Sila keempat. Terkait kemanusiaan kan manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila keempat. Nomor 4. Berikut ini contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4, setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Sila ke? 5. Sila kedua, sila kelima, 4, 3, 2, 1. Apa sih memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat Tuhan? Satu ya. Ya. Titik tolaknya di sini adalah pada kata martabat. Martabat sebagai ciptaan Tuhan artinya memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama. Berarti sila kedua. Mereka sebagai ciptaan Tuhan itu hanya untuk pengecoh supaya keliru ke satu. Jadi sila pira ya? 2 apa 1? Sila 2 ya. Sila 2. Jadi titik tolaknya di situ martabat. Martabatnya sama. Yang B, tidak boleh ada penindasan fisik atau agama oleh rakyat Indonesia sendiri atau oleh bangsa lain manapun. 2. Sila ke 2 ya, sosial ya. Sila ke 2. 2 kalau 5 ini gimana ya? Iya. Kemanusiaan. Jadi 5 pembangunan dan kemajuan C, mendukung perubahan pembangunan dan kemajuan negara. Sila ke 5. Tujuan sila kelima adalah untuk kesejahteraan umum ya. Kesejahteraan umum. Tujuannya itu. Tidak ada keterpaksaan dalam kehendak pada orang lain. Sila keempat yang musyawarah. Sila keempat. Berarti jawabannya yang C. Nomor 5. Berikut ini contoh penerapan sila 1 ke 1 sama dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Menghormati, yang A, menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain dalam sebuah organisasi keagamaan. Sila ke 1, 2, 3, 4. 2. Menghormati hak dan kewajiban. Sila ke 1. Sila ke 2. Karena yang dihormati adalah hak kewajiban. Terus sih kayak Bapak CD ya. Kata kuncinya hak dan kewajiban. Iya. Yang B, berperilaku adil dalam pemilihan pengurus organisasi keagamaan. Sila ke-4. Sila ke-4. Menghargai pendapat orang lain saat rapat penentuan hari besar. Sila ke-4. Pendapat. Tidak rasis. Tidak rasis maksudnya adalah tidak membedakan agama terhadap suku bangsa. Sila rasis ya. Untung pilihannya tekan D. Aku mau ini yang maunya memaksa aku sih tidak rasis, sebenarnya kata kuncinya tidak rasis. Tidak rasis ya.
Tidak memandang ras dan agama. Sekulerisme. Ras. Bertentangan sama. Lawan rasis ya apa lawan rasis? Toleran. Toleran ya bisa. Toleran bisa. Untuk narsis. Berikut ini contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang lebih tepat. Penerapan ya. Penerapan. Selalu menjaga hak dan kewajiban di tengah masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang kokoh. Ya. Ya, sila kedua. Ya. Sila kedua. Ya. Kalimat setelah sehingga adalah merupakan tujuan. Maka ketika tujuan, maka dia boleh diabaikan. Boleh diabaikan. Kata kunci kedua itu adalah sila kedua itu hak kewajiban. Yang B mengembangkan sikap saling menghormati dan siap bekerja sama dengan bangsa lain dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Berarti sila ke-5 ya. 5. Sila 5. Sila ke-5. Kata kuncinya pada tujuan pembangunan nasional. Yang C, wakil-wakil rakyat yang berjuang menyampaikan aspirasi pada pemerintah tidak boleh mementingkan kepentingan golongannya. Berarti sila sila ke-3. Titik tolaknya bukan aspirasi, tapi titik tolaknya adalah rela berkorban. Tidak mementingkan kepentingan golongannya. Jadi nang kene terkait soeh pada wakil rakyat ya. Wakil rakyat. Tapi titik tolaknya tidak mementingkan kepentingan golongannya. Nah, tidak mementingkan titik tolaknya. Memajukan kesejahteraan umum, rakyat haruslah sepenuhnya memajukan kesejahteraan umum, rakyat haruslah dilaksanakan sepenuhnya agar terjadi pemerataan. Berarti sila ke-5. Sila ke-5. Nah, benar-benar hot ya. Nomor 7. Berikut ini contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang tepat adalah yang A, menghargai perbedaan di antara agama dan keyakinan yang dijembatani oleh nilai toleransi antar umat beragama agar tetap utuh sebagai bangsa. Berarti sila ke-1. Kalimat setelah agar itu sebenarnya adalah sila ke-3. Cuman karena itu kita abaikan dulu. Sila ke-1. Sikapnya, aplikasinya. Terus mendukung kewajiban pemerintah dalam menjaga kedamaian dalam hal agama dan ibadah segenap rakyat Indonesia. Sila ke-1 apa berapa? Sila ke-4. Pemerintah. Dalam menjaga perdamaian. Wakil rakyat ada anestesi apa namanya? Negasi, ada negasinya. Jadi tidak. Kalau yang B tidak dinegasikan. Tidak ada kalimat negasi.
Yang C, pergaulan dengan penuh sopan santun di antara suku-suku maupun adat istiadat Indonesia dapat menjadi lebih maju dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. 3. Penuh sopan santun mengutamakan Adat istiadat, Apa? persatuan dan kesatuan. Istilah apa itu yang revolusi naik? Apa saling persatuan, Pak? Ya, persatuan ini. ya sila ke-3. Nek dipotong-potong, kalau dipotong-potong itu sebenarnya ada 4 sila. Pergaulan dengan penuh sopan santun itu sila kedua. Menjadi lebih maju sila kelima. Menjaga persatuan dan kesatuan sila ketiga. Itu harus dipotong-potong. Nomor yang D, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dengan akal sehat. Titik tolaknya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan apa mencapai mufakatnya? Sampai mufakat. Pembenaran jawaban Mencapai mufakat itu kan hanya tujuan untuk, berarti sikapnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Setelah itu warna boleh. Sementara tidak, karena di sini adalah yang dicanda adalah contoh penerapannya, contoh aplikasinya. Ya. Menjunjung tinggi dan kebenaran dan keadilan sila ke-5, bukan sila kedua. 5. Dibacakan dulu. Dibaca doang sama muat. Masalahnya kalau skimming yang bisa apa Kalau membacanya pakai skimming langsung dihabisi. Iya. Berikut ini contoh penerapan sikap 5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, sila ke-5. Yang A, demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, pemerintah tidak membedakan suku saat menerima seluruh wakil rakyat di pusat. Sila keberapa? 3. Sila ke-5, 4. 5 keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi dianalisis ya, dianalisis. Demi terciptanya keadilan, itu demi kan tidak ini kan tidak dipakai kan, berarti kan demi, kan contoh penerapannya demi, berarti kalimat kata demi kan diblok demi keadilan bagi seluruh rakyat diblok. Nah, berarti kan sikap pemerintah tidak membedakan suku. Tidak membedakan suku, berarti sila ke-2. Tidak membeda-bedakan. Iya. Sila ke-2. Adapun seluruh wakil rakyatnya itu bukan konten. Ya. Itu hanya penget. Apa lagi tidak membedakan suku, gue ya pakai ya. Iya, ada di butir-butirnya. Pengembangan dari butir-butir. Ganggu ya. Sikap pemerintahnya. Yang B, mengembangkan perbuatan luhur, yang mana perbuatan ini mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Sila ke? Nah, ini buku fokus kelas 5 telu gotong royong. Iya. Yang berulang. Nah, ya. Baca kalimat perbuatan ini mencerminkan
sikap. Nah, berarti setelah mencerminkannya tidak dipakai. Kan aplikatifnya. Luhur, mengembangkan perbuatan luhur itu adalah butir-butir Pancasila sila kelima. Ya. Luhur berarti dia mau luhur Perbuatan luhur itu sila kelima. Semuanya sama seperti itu loh. Agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan yang kuat, berarti itu kan tujuan, bukan penerapan. Maka diperlukan sikap saling toleransi antar umat beragama. Berarti sila 1 ya. Sila ke-1. Tapi sebenarnya ini tujuan. Oh iya, mana agar-agar Yang diambil kontennya. Soal-soal pada SKD sebenarnya seperti itu. Jadi konten arahnya, bukan tujuannya. Tujuannya itu letaknya di hati. Tapi sikapnya itu di aplikasi tangan, gerak gitu. Jadi yang tidak bisa membedakan kemarin yang sering salah di Pancasila, tidak bisa membedakan antara tujuan yang letaknya di hati dengan aplikasi sikapnya. Yang dimintakan penerapannya. Tujuannya kan tidak terlihat karena tujuannya letaknya di pikiran. Jadi para profesor boleh mikir kayak gue jere. Jadi dibedakan antara ranah yang ranahnya pikiran dan aplikasi. Tertuang dalam butir-butir, tapi nek sikap Dua-duanya tertuang dalam butir-butir tergantung yang diminta. Apa sebenarnya yang tertuang? Misalkan sikap juga tertuang dalam butir-butir karena tertuang, dikembangkan. Ini tujuannya mau apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 1. Sebagai wujud ini konten tujuan ya. Tujuannya mau sikap luhur. Sikap luhur. Jadi kan ada 2 hal yang dibahas. Berarti hal pertama adalah bertakwa ini masuknya sebenarnya sila ke-1, konten tujuannya masuk sila ke-5. Jadi ada penerapan. Sila ke-1. Nomor 9. Berikut ini contoh penerapan sila 4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang tepat. Sila ke-4. Dalam rangka mewujudkan sikap bijaksana itu tujuannya. Itu jelas dipikir ya. Nomor 1, senantiasa berusaha sebaik mungkin membantu orang yang sedang dilanda kesulitan. Berarti sila ke-2 kemanusiaan ya. Mewujudkan sikap bijaksana itu sebenarnya sila ke-4, tapi karena konten tujuan tidak dipakai. Sila ke-2. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sila ke-5 ya. 5. Anak butir-butir. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang. Kata setelah untuk berarti untuk tujuan. Berarti sila ke-4. Berpartisipasi sih ya. Sila ke-4. Adapun tanpa melihat latar belakang itu sila ke-2, tapi karena konten tujuan maka dia tidak dilihat. Berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan dari seseorang sesuai dengan
adab dalam musyawarah, berarti sila kedua. Adab dalam musyawarahnya, iya. Iya kayak norma kesopanan kesesuaian. Aturan ya. Nomor sila nomor 2 itu lebih kepada norma, aturan, hukum. Norma, aturan, hukum. Kalau ada tulisan norma, aturan, hukum itu kontennya adalah sila kedua. Norma, aturan, dan hukum. Berarti kalau pembahasan bisa masuk Dan hukum. Itu masuk sila kedua. Ini kalau ini berapa ya? Kita masuk tuh. Nomor 10. Berikut ini contoh penerapan sila 1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang baik. Sila 1 ya, sila 1. Sila 1. Wes cepat apa? Ya, ke 1. Orang mau dijawab ya? Nomor 10 berarti menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, adat istiadat, karena semua merupakan umat Tuhan yang Maha Esa adalah sila kedua. Ini adalah penghargaan terhadap persamaan kemanusiaan ya. Sila kedua. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru di berbagai daerah walaupun berbeda keyakinan dengan tetap menjunjung sikap toleransi. Tujuan pergaulan adalah persatuan. Maka sila ketiga. Yang C, saling bekerja sama antar umat beragama. Sila ke-1. Untuk PKI orang ya. Mencintai dan produksi dalam negeri. 5 ya. Sila kelima. Kelima. Ya. Jawabannya yang C. Ndek disit.